Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Teori Bahasa dan Automata. Kali ini kita akan bahas mengenai ekivalensi NFA DFA. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang ada apa dengan NFA. Jadi ada apa dengan NFA? Kenapa kita mempelajari NFA? Dan seperti apa sih contohnya? Itu ya. Kenapa harus NFA? Ya. Pertama, ada apa dengan NFA? Jadi, NFA ini sebenarnya sedikit konsep yang sulit diimplementasikan. Ya, itu konsep yang sedikit sulit untuk diimplementasikan. Tapi kenapa kita pelajari? Ya, karena NFA ini lebih dekat ke sistem nyata. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya kalau dalam keseharian kita contohnya ada permainan catur, ya. Jadi saya rasa teman-teman semua tahu ya atau mengerti tentang permainan catur, ya, di mana permainan catur ini banyak sekali alternatif pada suatu posisi tertentu. Nah, itu disebut dengan non-deterministic. Kenapa non-deterministic? Ya. Karena non-deterministic ini dapat menyelesaikan problem tanpa base track, namun dapat diekuivalensikan ke DFA. Misalnya dari suatu mesin NFA itu dapat dibuat menjadi mesin DFA yang ekivalen. Nah, ekivalen di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama antara NFA dan DFA atau DFA ke NFA begitu ya. Nah, di sini ada contoh. Misalnya di gambar sebelah kiri ini ada mesin DFA, gambar mesin DFA, dan sebelah kanan ada gambar mesin NFA. Kedua gambar tersebut, meskipun yang satunya DFA dan yang satunya NFA, nah keduanya ini dapat menerima input yang sama atau bahasa yang sama. Makanya dikatakan dengan ekivalensi, ya, antara mesin DFA dan mesin NFA yang ada pada gambar ini dikatakan ekivalensi. Kenapa? Karena ketika kita uji dengan menginputkan bahasa yang sama, kedua gambar tersebut dapat menerima bahasa tersebut gitu. Contoh, ketika kita inputkan 0110 ya, ketika kita inputkan 0110 maka akan berakhir di Q1 kalau di mesin DFA. Nah, kemudian ketika di mesin NFA juga akan berakhir di Q1 atau state akhir. Jadi input yang kita berikan yaitu string 0110 itu akan diterima oleh kedua bahasa tersebut, kedua mesin tersebut, mesin DFA dan NFA. Jadi dikatakan antara mesin DFA dan mesin NFA ini adalah ekivalen ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengubah NFA ke DFA ya. Perhatikan untuk tiap masing-masing algoritmanya. Yang pertama, kita buat semua state yang merupakan subset dari state semula. Jadi jumlah state-nya menjadi pangkat ya. Ini 2, ini adalah pangkatnya, sementara Q ini adalah state-nya ya. Kemudian yang kedua, telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Yang ketiga, kita tentukan state awalnya, misalnya di sini adalah Q0 ya. Kemudian yang keempat, kita menentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Misalnya di contoh ada salah satu contoh ya, state awalnya adalah Q0 dan state akhirnya adalah Q1 ya. Ketika kita sudah mengubah ke dalam NFA dan DFA, kita harus menentukan state akhirnya ya. Ya, state akhirnya pada contoh soal tersebut yang menjadi state akhirnya adalah Q1. Jadi untuk jawaban berikutnya yang menjadi state akhirnya adalah setiap yang mengandung Q1 itu adalah state akhir. Baik itu ada penggabungan antara Q0 Q1, dia tetap menjadi state akhir. Kenapa? Karena ada Q1-nya itu ya. Itu contoh. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu, oke? Kemudian setelah kita menentukan state akhirnya, kita gambarkan DFA-nya ya, hasil reduksi tersebut kita gambarkan. Kemudian
kita reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Misalnya kita lihat ada state yang tidak bisa kita capai atau tidak dijangkau oleh sumbu panah, ya. Kemudian kita cek apakah NFA dan dengan DFA tersebut ekuivalen atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Yaitu dengan menginputkan string, ya, string yang sama. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama. Ubahlah NFA berikut dengan tabel transisi. Nah, kita lihat ini contoh ya, ini masih soalnya. Tabel transisinya ada di sebelah kiri dan gambar NFA-nya ada di sebelah kanan. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan contoh satu ini, ya. Di sini state-nya ada dua, ada Q0 dan Q1. Kita kembali ke algoritmanya, buat semua state yang merupakan subset dari state semula. Jadi jumlah state-nya itu menjadi berpangkat. Misalnya di sini state-nya di sini ada Q0 dan Q1. Kita lihat di sini, langsung saja kita jawab ya. State yang akan dibentuk adalah state kosong, Q0, Q1, Q0, Q1. Kenapa ada state kosong? Kenapa ada Q0, Q1? Kembali ke algoritma yang pertama, subset state-nya itu menjadi berpangkat. Yang awalnya 2 ini menjadi 4 state, ya. Yang pertama state kosong. Nah, state kosong itu harus ada, ya, harus selalu ada state kosong. Kemudian Q0, Q1, Q0, Q1. Kita telusuri masing-masing state ini, ya. Kita telusuri masing-masing state dengan membuat tabel transisi baru. Tabel transisi barunya kita sudah buat dari mana? Dari gambar NFA yang ada di sini, yang ada di soal, ya. Gambarnya misalnya ketika kita menginputkan string state kosong input 0, ya, hasilnya state kosong karena di sini nggak ada state kosong, ya. Jadi state kosong input 1, state kosong. Kemudian Q0 input 0. Perhatikan di gambar ini, Q0 input 0 kemana? Q0 kan dan Q1. Jadi Q0 dan Q1 ini, ya. Kemudian Q0 input 1. Ya, di sini Q0 input 1 kemana? Ke Q1, ya. Q1 input 0. Lihat di sini ada enggak Q1 input 0? Enggak ada, ya. Jadi state kosong. Kemudian Q1 input 1, hasilnya Q1 input 1 ke Q1 dan Q0 atau Q0 dan Q1 sama aja, ya. Kemudian Q0 Q1 input 0. Lihat di sini Q0 Q1 input 0 ada, ke Q0 ada, ke Q1 ada. Jadi Q0 Q1. Begitu juga dengan Q0 input Q0 Q1 input 1, hasilnya Q0 Q1, ya. Kemudian yang ketiga, state awalnya kita tentukan di sini adalah, perhatikan pada soal, ya. Untuk soalnya state awalnya adalah Q0. Jadi untuk gambar DFA-nya di sini adalah state awalnya ada Q0, tetap Q0, ya. State akhir yang mengandung Q1. Nah, oke. Kita perhatikan untuk algoritma yang keempat, ya. Tentukan state akhir, ya, di mana state akhir di sini adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Untuk contoh yang state akhirnya adalah Q1, jadi ketika kita gambarkan, kita ubah menjadi DFA, maka state akhirnya adalah Q1, Q0, Q1. Ini Q1, ya. Ini Q1, ini Q0, Q1, ya. Kenapa Q0 Q1 menjadi state akhir juga? Karena di sini ada mengandung Q1, ya. Paham, ya? Kemudian yang kelima, kita gambarkan DFA-nya, ya. Inilah gambar DFA-nya, ya. Jadi Q0, Q1, kemudian ada state kosong dan Q0 Q1, state Q0 Q1. Inputnya tinggal sesuaikan saja dengan yang ada di tabel transisi yang baru tadi, ya. Q0 input, lihat di sini aja, Q0 input 1, misalnya Q0 input 1, hasilnya Q1 ini, ya. Q0 input 0, hasilnya Q0 Q1, atau Q1 input 0, hasilnya state kosong, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang keenam, tidak ada state yang tidak tercapai dari
state awal sehingga tidak ada state yang direduksi ya. Nanti kalau misalnya di sini ada state yang tidak bisa dicapai dari awal, maka buat di langkah nomor 6 ya. Buat di langkah nomor 6 buat saja state yang direduksi adalah state Q0 misalnya, atau Q1 atau Q1 Q2 gitu ya. Kemudian kita coba untuk mengecek antara ekuivalen antara NFA dengan DFA ya, yaitu dengan menginputkan 0000011 maka bisa diterima dan bisa ditolak ya. Sedangkan jika diinput pada DFA 0011 maka diterima. Karena sama dengan sama yang diterima, maka NFA dan DFA tersebut adalah ekuivalen ya. Jadi ketika kita inputkan NFA di sini NFA ya, gambar sebelumnya adalah NFA dan hasil reduksinya adalah DFA. Nah, sekarang kita coba inputkan string 0011 ke NFA ini, hasilnya itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ya, kita coba ya. 0011. Kita coba ya, ketika kita input 0 ke Q0, input 0 ke Q0 bisa, ke Q1 bisa ya. Kemudian input 1 ke Q1 ya. Input 1 ke Q0, ini ditolak ya. Ini ditolak. Sekarang kita coba ketika kita inputkan Q0, kita coba 2 kali ya. Q0 ke Q0 ya. Input 0 lagi ke Q1, input 1 ke Q0, input 1 ke Q1 ya. Jadi diterima, ada 2 cara. Kemudian untuk digambar DFA, ketika kita inputkan 0011 maka hasilnya diterima ya. Kenapa diterima? Kita coba aja ya. Input 0 kemana? Q0 Q1. Input 0 kemana? Tetap ke Q0 Q1, dan input 1 tetap ke Q0 dan Q1 dan seterusnya ya. Jadi karena berakhir di state akhir, maka string 0011 itu diterima oleh DFA. Karena sama-sama diterima ya antara NFA dan DFA, maka NFA dan DFA tersebut dinyatakan ekuivalen gitu ya. Ketika misalnya apabila di NFA ini ditolak ya, kita sudah mencoba semua kemungkinan tapi hasilnya tetap ditolak, sementara di DFA ini diterima, maka itu tidak ekuivalen itu ya. Oke. Kemudian sini ada contoh ekuivalensi NFA ke DFA. Nih ada contohnya ya. Contoh yang pertama, sini ada mesin NFA ya, di mana state-nya ada 2, state Q0 dan Q1. State awalnya adalah Q0 dan state akhirnya adalah Q1. Dengan tabel transisi yang ada di sini ya, yang ada di bawah ini ya. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan contoh 1 ini ya, dengan cara mengubah NFA ya, mengubah ke NFA menjadi DFA. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel transisi baru ya. Sebelum kita membuat tabel transisi baru, kita tentukan dulu di sini state-nya ada 2. Jadi kalau dipangkatkan jadi 4, yaitu state kosong, Q0, Q1, Q0, Q1. Kemudian kita coba untuk mengisi tabel transisi ini ya, untuk mengisi tabel transisi ini untuk mencari nilai-nilai di masing state ya, nilai di masing-masing state dengan cara menginputkan string yang ada, yaitu A dan B. State kosong karena nggak ada ya, di sini belum ada state kosong, jadi ketika kita inputkan hasilnya tetap state kosong. Kemudian kita ke state kosong, state Q0 ya, Q0 ini Q0 input A, hasilnya Q0 dan Q1 ini ya. Ketika kita inputkan Q0 A, maka hasilnya bisa ke Q0 dan Q1. Jadi hasilnya ada 2 ya, state-nya ada 2, digabungkan aja Q0, Q1. Kemudian Q0 input B ya, Q0 input B, hasilnya Q1 dan seterusnya. Itu ya.
Nah, sekarang kita gambarkan mesin DFA-nya. Kita lihat berdasarkan dengan tabel transisi yang baru ya. State kosong ada di sini ya, state kosong, kemudian Q0, Q1 dan Q0 Q1. Q0 input B hasilnya ke Q1. Lihat aja di sini bisa ya. Q0 input A. Q0 input A dulu ya. Q0 input A ke Q0 Q1. Nih. Q0 Q1. Biasanya seperti ini ya. Intinya sama saja dengan contoh sebelumnya. Oke, berikutnya kita coba gambar mesin DFA-nya ya, berdasarkan dengan jumlah state yang ada. Ada state kosong, Q0, Q1, Q0 dan Q1. Ini ya. Sekarang kita tentukan dulu state awal dan state akhirnya. State awalnya adalah tetap Q0 ya, tetap Q0 dan state akhirnya adalah Q1. Nih ada Q1. Q0 dan Q1 menjadi state akhir juga karena sama-sama mengandung nilai state akhir yaitu Q1. Sekarang kita coba inputkan string. Ketika kita inputkan Q0 input A, maka Q0 input A hasilnya Q0 Q1 di sini ya. Kemudian Q0 input B, Q0 input B ke Q1. Kemudian berapa lagi state kosong input A tetap ke state kosong ya. State kosong input B tetap ke state kosong. Kemudian Q1 input A, Q1 input A ke state kosong, Q1 input B ke state kosong. Oke, sekarang kita coba inputkan Q0 Q1 ini ya, state Q0 Q1 input A, maka hasilnya ke Q0 Q1. Kemudian Q0 Q1 input B hasilnya ke Q1 begitu. Oke. Nah, sekarang kita reduksi state yang tidak kita capai dari state awal ya. Ketika kita lihat antara state Q0, state Q1, state kosong dan state Q0 Q1 itu tidak ada state yang bisa kita reduksi atau tidak ada state yang tidak tercapai, semuanya tercapai ya. Jadi tidak ada untuk poin yang ke-6, algoritma poin yang ke-6 itu tidak ada state yang dihapus atau yang direduksi ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada gambar mesin NFA dengan satu state yaitu state Q0 ya. Jadi ketika state-nya 1, maka ketika kita reduksi state-nya menjadi 2, itu bertambah ya, itu state kosong. Ya, setelah kita reduksi maka hasilnya state-nya ada 2. Ada Q0 dan state kosong dengan tabel transisi yang ada ya. Caranya sama aja sama contoh sebelumnya. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada gambar mesin NFA. Ini soal ya, ini masih soal. Gambar mesin NFA di mana state-nya ada 3, Q0, Q1 dan Q2. Tabel transisi yang dibentuk adalah Q0, Q1, Q2. Ini tabel transisi yang lama. Sekarang kita buat tabel transisi yang baru dengan state yang bertambah. Kenapa bertambah? Jadi berapa? Ya, di sini ada 3. Awalnya ada 3 state Q0, Q1 dan Q2. Kita pangkatkan 2 atau kita 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 ya. Hasilnya 8 di mana ada state kosong, Q0, Q1, Q2, kemudian Q0, Q1 ya. Sini ya, Q0 Q1, kemudian Q0 Q2, Q1 Q2 dan Q0 Q1 dan Q2. Tuh ya, jadi ada 8 pasang state ya. Sekarang kita coba membuat input atau memberikan input kepada tabel transisi yang sudah kita bentuk ini. Anggap saja ini masih kosong ya. Kita coba memberikan input state kosong input P ya, tetap
kosong ya, tetap state kosong, dan begitu juga dengan ketika kita inputkan R tetap kosong ya. Kemudian key 0 ya, key 0 input P. Jadi key 0 input P kemana saja? Key 0 input P bisa ke key 1, key 0 input P ke key 1 dan bisa ke key 2. Jadi jawabannya key 1 dan key 2 ini ya. Kemudian key 0 input R. Ada nggak key 0 input R? Nggak ada. Jadi state kosong. Key 1 input P. Ada nggak key 1 input P? Nggak ada. Jadi hasilnya state kosong dan seterusnya. Ya, itu sama. Kemudian yang berikutnya kita tentukan state akhirnya ya. Kita tentukan state yang menjadi state akhir. Di sini yang menjadi state akhir adalah key 1 ya. Di sini ada key 1. Sekarang kita lihat di sini yang mengandung key 1 yang mana saja. Berarti ini ada key 1, ini state akhir, state akhir, state akhir dan state akhir. Jadi state akhirnya ada 4 ya. Key 1, key 0, key 1, key 1, key 2, key 0, key 1 dan key 2. Kemudian ini hasil gambar daripada tabel transisi yang sudah kita bentuk tadi, yaitu sudah menjadi gambar DFA. Nah, di sini kenapa di sini ada beberapa state yang saya coret? Nah, inilah state yang tidak bisa dicapai oleh state awal dari kita. State awal tidak bisa kita capai ya. Mau kita lewat manapun kita nggak bisa mencapai state yang saya coret ini. Lihat saja tidak ada panah yang masuk ya, semuanya panahnya keluar daripada state tersebut ya, makanya dicoret ya. Itulah salah satu contoh reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Jadi nanti jawabannya state yang tidak dicapai dari state awal atau state yang direduksi adalah key 0, key 1, key 0, key 2, key 0, key 1 dan key 2. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Inilah hasil akhirnya. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom kelas perkuliahan kita ya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.